I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Sally Mida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part ketiga pembahasan soal P3K wawancara untuk semua formasi. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab soal P3K wawancara ini, teman-teman harus fokus ya. Dan nanti kita akan mencari jawabannya bersama-sama seperti biasa. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke soal pertama. Ceritakan bagian tersulit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. Nah, ini bayangkan kalau teman-teman itu sedang diwawancara untuk menjadi ASN ya teman-teman, bayangin gitu aja. Dan apa sih bagian tersulit yang pernah ditemui gitu teman-teman. Jadi jawabannya harus yang meyakinkan kalau teman-teman itu bisa jadi ASN yang terbaik gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat poin A, pekerjaan tidak ada habisnya dan deadline-nya selalu cepat. Oke teman-teman, ini langsung di blacklist saja. Kenapa langsung di blacklist saja? Kan di pertanyaan tadi di bagian tersulit, ini kan wawancara ya teman-teman. Jadi untuk poin A ini, jika teman-teman tidak sanggup untuk pekerjaan yang tidak ada habisnya dan yang deadline-nya cepat, berarti teman-teman tidak sanggup untuk menjadi ASN ya teman-teman. Jadi ini kurang tepat ya untuk jawabannya. Jadi ini langsung saja di blacklist, kita silang ya. Kemudian yang B, atasan saya otoriter dan egois. Baik teman-teman, ini langsung saja kita blacklist. Kenapa? Karena untuk setiap instansi, atasan itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi berbeda-beda, ada yang egois, ada yang tidak egois, dan macam-macam sifatnya gitu teman-teman. Jadi ini tidak bisa dijadikan bagian tersulit ya teman-teman. Untuk masalah atasan ini langsung saja di blacklist. Kemudian yang C, pekerjaan itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Baik teman-teman, ini boleh kita simpan ya. Yang D, pekerjaan saya lebih banyak dibanding rekan kerja saya. Nah, ini lebih ke mengeluh ya teman-teman. Jadi setiap pekerjaan itu kan ada bidangnya masing-masing dan ada batasnya masing-masing. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab untuk kita sebagai ASN. Jadi ini langsung saja di blacklist ya teman-teman, karena kurang tepat. Nah, berarti yang kita simpan hanya poin C ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah poin C teman-teman. Pekerjaannya itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang, bayangin kalau teman-teman itu akan terima jadi ASN gitu teman-teman. Jadi jawaban yang paling meyakinkan untuk teman-teman bisa lulus menjadi ASN. Nah, yang paling meyakinkan dan yang paling positif itu adalah poin C ya teman-teman. Pekerjaan itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Jadi intinya dia mau mencari alternatif lain, terus kreatif gitu teman-teman saat bekerja, dan tidak hanya monoton itu saja teman-teman. Berarti dia mau berkembang menjadi lebih baik pada saat menjadi ASN. Baik teman-teman, sudah jelas ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa kekurangan Anda? Nah, ini pertanyaannya simple sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman tadi harus ingat untuk menjawab soal wawancara ini teman-teman. Bayangkan kalau kalian akan diterima menjadi ASN ya teman-teman. Jadi harus benar-benar jawabannya yang paling bagus dan yang paling tepat ya. Jadi kita lihat dulu untuk poin A, mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Oke teman-teman, ini kan konteksnya untuk poin A ini kan positif ya teman-teman. Jadi kita simpan dulu. Kemudian untuk poin B, tidak suka bekerja kelompok. Nah, ini langsung saja di blacklist ya teman-teman, karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN ya teman-teman kalau tidak suka bekerja kelompok. Karena kan
setiap pekerjaan itu kan ada yang tugasnya tim, ada yang tugasnya pribadi gitu teman-teman. Jadi campur-campur. Jadi sebisa mungkin kita harus bekerja dalam kedua hal tersebut. Dari tim kita bisa bekerja dan pribadi kita bekerja ya teman-teman. Jadi balance, seimbang itu teman-teman. Untuk poin B ini kurang tepat, jadi langsung saja kita blacklist karena dia tidak suka bekerja kelompok ya teman-teman. Jadi kita blacklist. Kemudian poin C, emosional. Nah, emosional ini kurang baik ya teman-teman. Teman-teman tahu sendiri sih, karena dalam pekerjaan kita tidak bisa mengerjakannya dalam keadaan emosional. Jadi langsung saja sih di blacklist tanpa berpikir panjang lagi. Kemudian yang D, terlalu banyak kelebihan. Oke, terlalu banyak kelebihan ini boleh kita simpan. Nah, jadi yang kita simpan tadi poin mana teman-teman? Poin A dan poin D. Nah, kita lihat dulu ini kira-kira yang mana yang bagus ya teman-teman. Yang A ini mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Ini kekurangan sih teman-teman. Kita menganggapnya kekurangan. Sebenarnya di mata orang lain baik ya teman-teman, karena dia pasti mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, untuk di mata orang lain baik, tetapi ini adalah suatu kelemahan yang harus kita ketahui ya teman-teman. Jadi ini kurang baik sih sebenarnya ya teman-teman. Dan poin D, terlalu banyak kelebihan. Nah, untuk ini bukan kekurangan ya teman-teman, karena yang ditanyakan tadi adalah kekurangan. Sedangkan untuk poin D ini dia bilang terlalu banyak kelebihan, berarti melenceng sih sebenarnya yang poin D ini. Langsung saja di blacklist. Dan jawaban yang benar adalah poin A, mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? Nah, ini pertanyaannya singkat ya teman-teman. Kita bisa nggak bekerja secara kelompok? Nah, kita lihat poin A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, ini oke, boleh dulu kita simpan ya teman-teman. Berarti dia bisa bekerja sama di kelompok. Kemudian yang B, jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. Nah, ini baik, kita simpan ya teman-teman. Yang C, saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. Ini langsung saja di blacklist karena tidak sesuai dengan pertanyaan yang di soal tadi ya teman-teman. Dia bertanyakan itu secara kelompok ya teman-teman. Sedangkan untuk poin C ini dia bilang bisa mengerjakannya sendiri. Berarti dia tidak bisa bekerja dalam kelompok. Nah, ini langsung di blacklist. Yang poin D, saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Nah, ini di blacklist ya teman-teman. Kenapa? Karena dia hanya bisa bekerja di kelompok itu kalau sama temannya. Nah, jika dia tidak sekelompok sama temannya, berarti dia tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Berarti ini kurang tepat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat jawaban yang kita simpan ada di poin A dan poin B. Nah, ini adalah pertanyaan menjebak untuk soal ketiga ini ya teman-teman. Kira-kira yang mana ya teman-teman yang paling tepat? Baik, kita bongkar dulu ya. Jawaban yang paling tepat itu ada di poin B. Nah, kita lihat, kita bandingkan untuk poin A. Nah, poin A ini kenapa tidak ya teman-teman? Karena dia bilang dia memang bisa bekerja sama nih teman-teman. Untuk baris pertama dia bisa bekerja sama, tetapi kita lihat dia bilang kalau kerja kelompok itu bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Berarti dia ini lebih menonjol ke bekerja dalam tim dibanding kerja individu gitu teman-teman. Nah, kita lihat poin B kenapa lebih tepat dibanding poin A. Karena di kutipannya, jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. Nah, jadi di sini tidak ada jawaban yang salah dan tidak ada jawaban yang benar ya teman-teman ketika dipertanyakan yang seperti ini. Jadi teman-teman itu harus bisa mengimbangi antara bekerja tim dengan bekerja individu. Nah, ini kan kita imbangi dengan pernyataan bahwa kalau kita bisa bekerja dalam tim gitu teman-teman, jadi bisa menyesuaikan juga. Nah, kalau untuk poin A ini tadi dia seolah-olah
dia lebih mudah bekerja tim dibanding individu teman-teman. Jadi kurang tepat ya, karena dia kayak males-males gitu loh teman-teman untuk bekerja individu. Jadi lebih mudah bekerja tim, lebih banyak orang, lebih mudah untuk kayak nyantai-nyantai gitu. Nah teman-teman, untuk yang B ini dia bisa menyesuaikan antara individu dengan tim ya teman-teman. Jadi yang lebih tepat itu adalah poin B. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati sih untuk menjawab pertanyaan soal yang seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal terakhir. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? Nah, ini teman-teman bayangkan kalau Anda ketika menjadi ASN dan ketika sedang bekerja gitu teman-teman. Jadi kita lihat poin A, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Baik, boleh ya teman-teman, ketika kita sudah merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah, kayak sudah penuh gitu loh teman-teman otak, jadi lebih baik istirahat dulu ya, boleh kita simpan. Poin B, meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Nah ini boleh sih teman-teman kita simpan dulu. Yang C, melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Baik teman-teman, ini boleh. Dan yang D, membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Ini langsung saja disilang ya teman-teman, kita blacklist karena membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya ini kurang tepat ya teman-teman, karena kita kita harus bisa menghadapi suatu masalah itu gimana kok kita menyelesaikannya dengan bayar rekan kerja ya teman-teman, jadi kurang tepat. Oke, ini blacklist yang poin D. Jadi kita lihat yang disimpan tadi ada poin A, poin B, dan poin C. Jadi teman-teman, kira-kira dari 3 yang kita simpan ini mana yang paling tepat teman-teman? Oke, kita bongkar lagi. Yang paling tepat itu ada di poin C, melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Why, kenapa kita pilih yang C ya teman-teman? Sedangkan poin A sama poin B ini kayaknya benar semua gitu. Jadi kita lihat ya teman-teman, untuk poin A dulu, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Kita bandingkan nih teman-teman dengan poin C, melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Kira-kira yang mana yang paling tepat teman-teman? Yang poin A istirahat, kemudian yang poin C itu melupakan tetapi dia mengerjakan pekerjaan lain. Nah jelas yang poin C ya teman-teman, karena dia dilupain bentar dulu yang belum terpecahkan ini tadi, dan dia tetap bekerja, melanjutkan pekerjaan. Nah sedangkan poin A dia tadi kan istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Nah ini kira-kira sampai kapan dia istirahat teman-teman? Jadi ya kita blacklist ya teman-teman. Setuju? Oke, kita blacklist poin A. Nah berarti ada saingan lagi nih, yang B lagi. Kita lihat dulu, kita bandingkan lagi ya teman-teman sama yang C. Yang B ini meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Ini kurang mandiri sih sebenarnya ya teman-teman, karena ketika kita merasa buntu itu kan harus banyak ide sih sebenarnya ya teman-teman dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kita harus tahu ketika ada masalah ini apa sih kira-kira alternatif lain yang dapat kita lakukan supaya masalah tersebut terselesaikan. Jadi yang paling tepat itu kan yang C ya teman-teman, kita lupain dulu sebentar dan mengerjakan pekerjaan lain dulu. Nah ntar kan kita nggak tahu untuk kedepannya tiba-tiba ada ide untuk memecahkan masalah yang belum selesai tadi teman-teman. Jadi waktu kita tidak terbuang dan kita tetap ada pekerjaan yang terselesaikan gitu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat itu ada di poin C. Baik teman-teman, untuk pertanyaan wawancara ini jawabannya itu timbis-timbis. Jadi banyak yang kelihatan jawaban yang benar ya teman-teman. Jadi harus benar-benar tahu pertanyaan dari soal tersebut mengarahnya kemana dan kita harus menanggapinya seperti apa teman-teman.
Baik teman-teman, jadi sekian dulu latihan soal kita di part ini. Semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini serta nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.